Set temperature to 22 degrees. Temperature 22 degrees. Thank you, Mercedes. Oke, langsung ini saya. Oke, selamat pagi teman-teman grup KS semua. Apa kabar? Luar biasa. Saya mau dengar dari chatnya. Yuk, tolong kasih saya energi ya. Hari ini, tadi saya udah bilang kan pagi tadi, I'm not feeling very well, tapi saya percaya berapa nih? Saya punya waktu berapa ya, by the way ya? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam? Berapa waktunya? 55 menit, Bu. Oh, 55 menit ya. Itu kayaknya kalian cuma dengerin cerita saya sampai SMA kayaknya ya. Nanti kita bikin yang kedua lagi ya, itu dari SMA sampai ke Vision gitu ya. Oke, yuk chat semua. Yuk, selamat pagi ya. Kasih saya semangat dan energi positif ya. Luar biasa, thank you banget, bersyukur buat kedua leader saya, Pak Richard dan Bu Susan, atas waktu dan kepercayaannya. Saya harap teman-teman grup KS semua nggak bosen ya. Dan saya juga mau tahu apakah di sini ada yang tamu undangan yang baru, benar-benar belum sign, belum apa gitu ya, tapi diundang untuk mendengar dan kenalan langsung dengan saya sebagai speaker hari ini. Tolong raise hand, mungkin raise hand ya, supaya gampang saya bisa lihat ya. Adakah? Adakah yang baru? Oh, ada lu. Ya, ada Christian, cuman 1 nih. Siapa lagi? Oh, ada 4. Terus siapa lagi? Silakan raise hand biar saya bisa lihat berapa orang yang baru-baru di sini. Ada Pak Christian, ada Galaxy S10. Wah, namanya keren ya, Galaxy S10 Plus lagi ya. Wah, hebat ya. Ini waktu lahir kayaknya mamahnya ngasih namanya memang keren ini. Galaxy S10 Plus gitu ya. Kemudian ada Bu Esther, selamat datang ke grup KS ya, sorry. Ada Feby, ada Catherine, saya sapa dulu ya, ada Ibu Dwi, ada Roni, ada Dwi Linawati, ada Peter, Harry, Tika, Ika ya, 12 ya. Oke teman-teman, ada Elita juga. Untuk mereka yang baru hadir ke acara ini pertama kali, kita ucapkan apa teman-teman? Yuk silakan di chat. Ya. We support you. Yes, we support you ya. You are not alone. Oke, saya harap teman-teman menyimak kisah saya yang sebenarnya mungkin karena saya yang mengalami mungkin saya merasa biasa-biasa aja, tapi saya berharap tujuan saya sharing adalah bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua bahwa mimpi itu bisa terwujud loh ya. Oke, saya adjust dulu. Oke, saya minta udah co-host ya. Oke. Nah, teman-teman. Oke. Nah, sekilas ya, ini adalah background pendidikan saya. Memang saya orangnya demen sekolah ya, teman-teman ya. Jadi saya lulus dari Trisakti 2002. Sebenarnya saya orang Surabaya. Lahirnya di Jogja ya, lahir di Jogja sampai usia 2 tahun karena mama saya orang Jogja. Papa saya orang Belitung, satu kampung dengan Pak Ahok. Terus kemudian kenalan sama mama saya di Jogja. Terus terus menikah dulu ya. Terus lahirlah saya umur 2 tahun.
papa saya melamar pekerjaan di Surabaya, akhirnya dapat kerjaan di Surabaya dan boyongan, kami boyongan semua. Saya waktu itu umur 2 tahun. Dan kemudian akhirnya saya tinggal di Surabaya, di mana masa kecil saya TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah 2 tahun dihabiskan di Surabaya. Terus kemudian saya transfer ke Trisakti karena alasan pekerjaan, nanti saya ceritain. Nah, terus kemudian 2004 saya setelah lulus dari Trisakti, saya melanjutkan ke University of International Business and Economics di Beijing, China, selama 2,5 tahun. Terus kemudian 2009 saya melanjutkan studi untuk S2 di National Institute of Education, sebuah institut dari Nanyang Technological University di Singapura. Dan kemudian 2015 ya, saya memutuskan untuk setelah maju mundur ya, wah kayaknya mesti S2 lagi gitu ya di pendidikan. 2015 lulus 2017, tapi karena saya waktu itu sudah punya anak, saya memutuskan untuk tidak jauh-jauh, jadi ambil di Jakarta aja. Gelar saya adalah Master in Educational Research and Assessment, jadi spesialisasi saya adalah riset dan assessment. Assessment itu evaluasi ya, evaluasi. Jadi makanya kalau kemarin kita bicara tentang evaluasi, monitoring, nah itu yang saya pelajarin ya selama 2 tahun di UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Kenapa UNJ ya? Karena UNJ itu adalah IKIP-nya Indonesia ya, sekolah keguruan. Sekolah keguruan ya, memang paling bagus ya di UNJ kalau di Jakarta ya. Dan saya lulus dengan predikat summa cum laude, IPK saya 3,91 to be exact. Dan saya juga adalah founder dan director dari St. Joseph International School, sebuah sekolah internasional untuk TK SD yang saya dirikan tahun 2005 ya, 2005-2006 ya. Terus kemudian pengalaman kerja saya yaitu ya 20 tahun ya, working experience, baik sebagai pegawai, karyawan, maupun entrepreneur di berbagai sektor. Apa aja nanti ini ceritanya, seru ya. Nah, itu di paling bawah ya, teman-teman, ada Instagram saya, yaitu @aprilianalim dan @alfatimvision. Ayo dong, diramein lapak saya ya, silahkan yang belum add, silahkan add. Ini nggak ada crosslining ya, murni saya itu cuman goalnya adalah kepengen nyari centang biru, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang udah familiar dengan centang biru ya, pasti tahu dong ya, bagaimana untuk mendapatkan centang biru itu. Cuman perlu 200.000 follower kok ya. Saat ini follower saya udah 3.700, berarti kurang 196.000 lagi ya, 196.000 lagi ya. Kalau ditambahin lagi nih kira-kira ada 200-300 ya bisa lah ya. Bangsa mungkin 3 atau 4 tahun lagi sudah dapat 200.000 follower ya. Oke. Hidup itu mesti punya goal ya teman-teman, mesti punya prestasi. Buka Instagram juga harus punya prestasi gitu ya, jangan cuma buka Instagram doang gitu ya, harus punya goal untuk jadi centang biru. Oke, nah ini bagi yang belum tahu ya, I was not born from a silver spoon ya, saya tidak lahir dari keluarga yang kaya. Papa mama saya itu, papa saya pegawai ya, karyawan, dan selama 35 tahun. Dan papa saya itu orangnya tipe setia ya, kerja di satu perusahaan terus udah itu aja ngendon 35 tahun gitu ya. Nah, nama perusahaannya adalah PT Mastion. Jadi waktu saya lahir, papa saya ngelamar kerja kan nggak punya pekerjaan gitu kan, pengangguran tuh 2 tahun ya di Jogja kan. Terus merasa kayaknya mentok gitu kan, ya udah ngelamar ke Surabaya dan diterima di Mastion, ya udah itu alhasil saya harus pindah sekeluarga ke Surabaya. Nah, ada satu cerita yang cukup berkesan sih di hati saya ya, ketika saya pindahan dari Jogja ya. Jogja tuh rumahnya nenek saya, nenek kakek dari mama saya. Mau pindah ke Surabaya itu mama saya yang cerita ya. Katanya kan saya naik kereta tuh. Nah, waktu itu tuh saya dikasih makan, kan dibawain bubur ya teman-teman, dibawain bubur tuh isinya bayam. Tapi bayam itu kan nggak boleh dipanasin atau gimana gitu ya. Nah, mama saya tuh ngasih bubur sama bayam itu mungkin agak basi atau gimana gitu ya, namanya di kereta kan. Nah, jadi alhasil saya tuh di kereta, saya tuh sebagai anak umur 2 tahun, saya tuh mencret-mencret. Ya, wah sampai berak-berak apa segala gitu. Jadi perjuangan ya, udah pindah rumah, pindah domisili gitu kan, bawa anak kecil gitu ya, tapi selama perjalanan kereta api, which is saya percaya zaman dulu waktu saya umur 2 tahun belum ada itu kereta yang
Argo Bromo gitu mungkin nggak ada ya. Bener-bener kereta yang ekonomis banget gitu kan, berdesak-desakan, aku juga nggak ngerti seperti apa. Tapi itu mama saya dalam kondisi benar-benar harus bawa saya yang mencret-mencret gitu kan. Terus zaman dulu, dan saya percaya ya, itu kalau saya lahir kan 79, berarti kalau 2 tahun berarti sekitar 81 ya. Saya nggak tahu apakah Mami Poko udah ada belum. Kayaknya sih belum ada Mami Poko ya, yang dengan daya serap yang seperti itu ya. Kalau ada pun mungkin waktu itu mungkin mama saya nggak mampu kali ya beli Mami Poko ya. And by the way ya, mami saya ada loh di sini ya. Coba saya cek dulu. Beliau itu adalah, nah tuh ada kan mami saya. Ya, mama saya itu adalah my biggest supporter ya. My biggest supporter waktu saya dulu jadi trainer Kementerian Pendidikan, beliau adalah asisten saya / mama ya, yang saya bawa keliling Indonesia untuk ngurusin saya gitu. Karena saya tuh kalau orangnya kalau udah ngajar ya teman-teman, lupa minum, lupa makan, berdiri berjam-jam, berbelas-belas jam, berhari-hari itu saya tahan gitu ya. Nah, kalau saya bawa asisten Bu, biasa, namanya ya, mamanya pakai nama siapa? pakai nama Sujatmi Katarina. Nah, coba. Dia nggak mau nyara video. Mau di spotlight, tahu dia udah pinter. Udah pintar karena masterclass selalu ikut mama saya itu ya. Kalau Senin selalu nanya, hari ini masterclassnya apa? Mama mau ikut. Nah, jadi ya itu ya. Jadi kalau saya tuh lagi ngajar ya teman-teman, bener lupa makan, lupa minum, pokoknya fokus gitu ya. Sementara kalau kita ke luar kota itu bisa berhari-hari ya. Saya pernah disetrap sama kementerian 7 hari ya ngajar, itu mungkin ribuan orang tapi terdiri dari beberapa batch gitu ya. Saya ngajar 400 orang. Besok lagi datang lagi kelas baru 400 orang gitu terus gitu ya. Nah, mama saya itu kalau orang lain kan nggak mempan. Kalau mama saya, dia yang akan mendekati saya, terus dia langsung nyenggol-nyenggol saya. Ayolah, makanlah. Ya, terus saya disodor-sodorin gitu, kayak mau disuap-suapin gitu di depan murid-murid saya yang udah guru-guru itu. Jadi kan saya malu dong. Jadi saya malu sih, iya oke, udah jangan disuapin, iya aku makan gitu. Nah, kalau orang lain kan nggak mungkin bisa ya, nggak mungkin berhasil gitu ya. Nah, oke. Anyway, thank you ya. Tanpa seorang perjuangan dan pengorbanan seorang mama saya, nggak akan ada Apriliana hari ini ya. Demikian juga dengan papa saya. Nah, papa saya karyawan selama 35 tahun, mama saya ibu rumah tangga. Selama saya kecil, saya ingat mama saya pernah kerja di perusahaan emas, apa gitu. Cuman paling setahun, terus berhenti lagi karena anak nggak keurus gitu ya. Terus habis itu pengen dapat duit lagi, kerja lagi, tapi habis itu berhenti lagi. Jadi lebih mementingkan keluarga ya. Nah, terus akhirnya papa saya sebagai karyawan 35 tahun, dan karena papa saya itu mendampingi Alim Markus dan Alim Satria dari mulai itu belum ada pabrik ya teman-teman ya. Waktu papa saya ikut Alim Markus dan Alim Satria itu, mereka masih berjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga kayak panci gitu tuh pakai motor, kata papa saya ya. Sehingga papa saya termasuk salah satu pionir pegawai pertamanya Mas Pion, sehingga ketika pensiun ya 35 tahun kemudian tuh dikasih uang pesangon 1 miliar gitu kan. Tetapi teman-teman, selama hidup papa saya itu kan menjadi karyawan ya, jadi nggak ada insting untuk menjadi entrepreneur. Makanya kalau kita mau jadi entrepreneur ya, itu harus di usia muda. Karena kalau salah masih termaafkan gitu ya. Ada salah, bangkit lagi, coba lagi gitu kan. Tapi kalau udah menjadi entrepreneur di usia pensiun, which is papa saya kan usianya 55. Pensiun itu masih digondelin gitu kan, ya udah jangan pensiun lah, kamu masih kepake gitu kan, ya udah 3 tahun lagi sampai 3 tahun lagi kemudian. Nah, tetapi teman-teman, dedikasi papa saya ya, saya tahu benar itu ketika beliau umur 55 tahun dan mau pensiun kan, bosnya ngomong begini, udah jangan pensiun deh, kamu udah tetap aja di kantor kita gitu ya, tetapi kamu saya perpanjang lagi gitu kan, tapi sistem kontrak, tapi nggak naik gaji. Nah loh, coba ya, itu loh. Jadi sesayang-sayangnya bos ya, bagaimanapun kalau hitungan untung rugi mah karyawan nggak akan pernah menang gitu, walaupun sudah mengabdi selama 35 tahun. Nah, jadilah papa saya setelah beliau pensiun malah menjadi karyawan kontrak, which is dia happy loh. Papa saya happy karena dia merasa, ya udahlah aku di rumah kan nggak ada kerjaan juga gitu kan. Nah, jadi karyawan kontrak selama 3 tahun tanpa naik gaji. Ya. Nah, kemudian saya yang protes gitu. "Pah, ngapain sih
udahlah berhenti aja, pulang, maksudnya di rumah aja gitu, pensiun udah bener bisa ngerjain yang lain gitu kan, kamu ada uang pensiun bisa mulai usaha kecil-kecilan atau apa gitu kan, daripada di sana itu kan cuma dimanfaatin doang, gila apa, diperpanjang 1 tahun tapi tidak naik gaji karena sudah memasuki usia pensiun gitu kan. Nah, akhirnya papa saya kemudian memutuskan menjadi entrepreneur di usia 58 tahun, teman-teman. Dan tahu sendiri ya, entrepreneur itu kan tidak ada satu resep sukses di mana begitu berusaha langsung jalan gitu kan. Alhasil, teman-teman, uang pensiunnya gone. Ya, nggak gone in 60 seconds, tapi mungkin gone in 6 years kali. Jadi udah habis begitu aja. Nah, ini adalah rumah kami ya. Ini juga udah direnovasi ya. Direnovasi dulunya ini rumah dari zaman saya SD kayaknya ya. Dulu saya waktu TK tuh kami tinggal di gang, nggak sebagus ini kan di komplek perumahan. Terus kemudian saya ingat papa saya mulai berusaha bekerja, terus akhirnya bisa beli rumah ini, terus direnovasi dikit-dikit sampai jadi kayak begini gitu kan. Nah, ini rumah juga menyimpan banyak sekali memori, tapi akhirnya karena salah manajemen ya, antara papa saya dengan saya itu dua bersaudara ya, cuman saya sama adik saya cowok gitu, jadi nggak banyak tuh kita, dan adik saya juga ada mismanagement juga, papa saya juga mismanagement juga, alhasil teman-teman ini terlibat hutang kartu kredit ya. Kalau zaman sekarang itu untung dulu tuh nggak ada fintech loh, kalau sekarang itu fintech ya. Karena saya merasakan sendiri beberapa karyawan saya menjadi korban fintech. Wah, itu habis loh, dipermalukan. Teman-temannya diteleponin, menyatakan bahwa ini punya pinjaman, melarikan diri ya. Kadang-kadang kita dipaksa masuk bikin grup, terus dikasih tahu ini kita lagi mencari si orang ini gitu. Dan yang lebih menyedihkan biasanya ya, yang sekarang nih fintech ya, pinjamannya itu paling cuma 3 juta, 5 juta gitu ya. 10 juta lah paling banter gitu ya. Tapi reputasinya itu habis ya, reputasinya sudah dihabisin oleh fintech liar ini ya, karena ketika pinjam uang ya, itu yang sekarang karena saya baca investigasinya di koran Tempo, mereka itu minta nasabahnya download satu apps. Nah, apps-nya itu bisa nyedot data-data kontak handphone dari si peminjam. Jadi ketika terjadi gagal bayar atau telat atau apa, wah itu terornya udah mengerikan sekali gitu ya. Makanya kan sampai diliput oleh koran Tempo gitu. Dah beberapa karyawan saya juga pernah terlibat. Makanya saya sendiri juga udah pernah ngadepin ya debt collector apa segala. Tapi latihan saya menghadapi debt collector itu bermula dari keluarga saya sendiri. Ya. Sebenarnya sempat sedih sih gitu ya. Kenapa saya yang notabene pendidikannya tinggi gitu kan. Terus juga hidup tuh hati-hati gitu kan. Tapi kok orang rumah ini kayak nggak mikir gitu ya, minjem dari bank untuk bisnis katanya ya, puter lagi gitu kan. Nah, tapi itu semu gitu, karena ternyata gali lubang tutup lubang kan, dan lubangnya makin tambah besar, rumah ini akhirnya harus digadaikan ke bank, terjadi gagal bayar, ada debt collector datang, ya itu masa-masa tersuram dari keluarga saya. Terus kemudian akhirnya singkat cerita, saya tahu bahwa keluarga saya terlibat hutang piutang dan debt collector ini setelah kondisinya tuh udah parah banget gitu. Jadi mereka tuh menutup-tutupin dari saya gitu kan. Tapi ini kan cerita masa lalu ya, nggak apa-apa mah, kan kita udah selesai. Mereka menutup-tutupin dari saya gitu. Jadi ketika saya tahu itu udah benar-benar kondisinya udah parah banget ya, dan semua pihak tidak mau disalah-salahin gitu kan, ya semua stres gitu, saya juga ikutan stres kan, mama saya juga tiap hari telepon nangis-nangis gitu kan, papa saya juga stres, darah tingginya kumat apa segala gitu, sementara saya sama adik saya jadi ribut terus gitu, pokoknya suasana rumah tuh jadi panas banget gitu ya. Nah itu ceritanya ya, bahwa setiap keluarga juga mempunyai ceritanya masing-masing. Nah terus kemudian itu rumah masa kecil ya, saya itu dari ini ada ketinggalan satu slide sebenarnya. Saya dari umur 19 tahun tuh saya tuh udah demen kerja orangnya. Ya, di Surabaya tuh saya umur 19 tahun sebelum ini ya, sebelum baju pesta, saya tuh jadi SPG. Saya jadi sales promotion girl untuk properti Australia. Nah, tapi ketika saya jadi SPG, bayangin ya waktu itu dibayar 75.000 per setengah hari. Jadi kalau saya 1 hari full ya,
satu hari full tuh berarti dari jam 10 sampai jam 10 malam itu saya dapat 150.000. Itu tahun berapa ya? Mungkin tahun 94, 95 itu. Itu happy banget, tapi wah kaki kayak mau copot ya. Karena kan pakai hak tinggi gitu kan. Nah, tapi saya bersyukur saya punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat bagus. Which is itu otodidak, karena saya nggak punya privilege untuk sempat les bahasa Inggris sebentar lah, tapi karena ya masalah biaya dan segala macam, jadi saya banyak kan nonton kungfu, film silat. Dari situ jadi bisa belajar bahasa Inggris. Terus kemudian ketika kerja di Rewet International, saya lumayan menjadi kesayangan gitu, karena bahasa Inggrisnya paling bagus, bule-bule paling seneng tuh sama saya kan. April, come here gitu, kamu jadi translator ya gini gitu. Dan saya ngomong tuh cas-cis-cus gitu, which is saya juga bingung. Ternyata kemudian belakangan saya baru nyadar bahwa saya gifted in language ya. Ketika saya sekolah di China juga sama. Ke sekolah di China saya 0 ya, bahasa Mandarin 0. Sampai ngomong xie aja orang nggak ngerti. Apaan tuh lu ngomong xie karena nggak ada sengtionya kan, nggak ada nadanya. Jadi orang nggak tahu gitu kan. Dan dalam 6 bulan saya udah bisa ngomong, udah bisa berantem sama orang Cina gitu kan. Kemampuan bahasa asing kita tuh ditentukan apakah kita bisa berantem nggak dengan orang lokal gitu. Karena kalau berantem kan cepet ya, nggak pakai mikir gitu. Nah, kalau pesen makanan kan kita bisa gerak nih kaki, tangan gitu kan. Wah, gini. Coba kalau berantem ya. Kalau berantem tuh kan saut-sautannya cepet gitu. Nah, jadi kemampuan bahasa asing ditentukan apakah Anda sudah bisa berantem dengan orang lokal apa enggak, atau bukan berantem ya, argumentasi gitu. Ngeyel-ngeyelan gitu. Nah, berantem kalau udah bisa berantem kayak gitu berarti kemampuan bahasa asing Anda sudah sangat bagus gitu ya. Oke, terus kemudian setelah dari China, saya jadi sales SPG ya untuk properti Australia dan juga pengurusan PR ya. Dan saya tuh paling lumayan cepet banget ya. PR itu kan ada kuesionernya. Pakai poin ya. Visa temporary resident, visa untuk pensiunan, visa untuk entrepreneur, visa untuk special skill gitu ya. Itu semua saya apal semua gitu. Makanya saya jadi kesayangan ya. Terus kemudian di situ saya ketemu Pak Teddy ya, singkat cerita pokoknya flirting dan akhirnya ya udahlah gitu ya. Akhirnya keputusan untuk pindah ke Jakarta juga partly karena Pak Teddy ada di Jakarta. Ya udah, daripada LDR kita pindah deh ke Jakarta. Nah, sampai di Jakarta saya menjadi mahasiswi di Trisakti itu tadi. Saya juga nggak bisa diem. Nah, ini saya mendirikan baju pesta ya dengan merek Aprilia, karena saya melihat orang Surabaya itu kan kalau pesta pakai bajunya super wah gitu kan. Nah, begitu saya datang ke Jakarta itu langsung off gitu. Hah, orang Jakarta kalau pesta kayak begini bajunya, ya Allah, kayak orang mau ke kantor gitu kan. Kalah sama orang Surabaya ya. Orang Surabaya itu kalau pesta ya, pesta biasa aja teman-teman itu gaunnya tuh ekornya 3 meter. Ya, mewah sekali gitu kan. Nah, makanya saya sekarang karena saya udah tinggal di Jakarta, kalau teman saya merit di Surabaya, saya selalu nanya dulu, ini di mana tempat meritnya gitu kan? Karena kalau meritnya di Shangri-La, wah saya pakai baju yang paling bagus pun di Jakarta, sampai sana kayak mbaknya. Wah kebanting loh sama orang Surabaya itu pokoknya deh, bener-bener. Makanya kan dikatakan crazy rich Surabayan kan. Nah, jadi ini saya mendirikan baju pesta ya, dari tahun 99 sampai 2002. Banyak kesulitan ya, antara lain karena tukang payet. Dan apakah saya lulusan dari Esmod? Enggak lulus dari Esmod. Yang penting cuman berbekal majalah ya, majalah baju pesta. Nih saya mau begini ya, cari-cari kain sendiri ke Tanah Abang dan segala macam ya. Pokoknya pakai otak aja teman-teman. Jadi entrepreneur itu yang penting pakai otak, ada kemauan, nggak perlu punya skill gitu ya. Nah, terus kemudian saya juga pernah jalanin MLM bisnis nih, Tahitian Noni Morinda. Nah, ini juga kita sampai menghadiri convention-nya di KL itu bersama my best friend at that time. Apakah ada Suryani, Pik Ling? Oh, ada tuh. Halo Ling. Ingat ya, dulu belum punya anak. Nah, teman-teman, kenapa kita mau jalanin bisnis MLM ini ya? Ini tuh sebenarnya ada teman kita, ya, teman family friend lah, yang dari dari Malaysia ya, which is itu merupakan ex-bosnya Pak Teddy gitu kan. Dia ke Malaysia dan dia datang, wah ini Tahitian, ini Morinda gitu. Dia juga lagi merintis bisnis gitu, nggak jelas kerjaannya apa, akhirnya bawa ini masuk ke Jakarta gitu. Nah, Pak Teddy dan
suaminya Aling ya, suaminya Piling ya, yang di Medan ini dari grup Belia, itu merasa berhutang budi kan sama si teman kita yang dari Malaysia ini. Jadi ketika datang, kitanya istri-istri yang disodorin gitu, ya udahlah ikut aja gitu. Jadilah saya dan Piling berjualan Tahitian Noni gitu kan. Terus waktu itu dibilang, ayo ikut conventionnya di KL gitu ya. Kita akhirnya pergi berdua ya, saya sama Piling, which is itu benar-benar belum punya anak. Kita di sana merasakan pertama kali, wah convention tuh kayak begini ya, MLM gitu kan. Nah tapi dapat duit nggak dapat ya, kita dibayar pakai ringgit waktu itu, tapi karena Tahitian Noni itu tidak buka kantor di sini, akhirnya yang bawain komisi tuh harus orang Malaysianya. Orang Malaysia datang bawa duit bagi-bagian gitu, lama-lama capek ya. Nah ini tadi waktu saya bikin PPT saya search ya, berarti kan katakanlah kalau saya belum punya anak saya yang paling besar aja si Aaron 15 tahun, berarti kan kurang lebih 16 tahun yang lalu. Nah bisnis ini teman-teman lihat ya, kalau saya stay di sini MLM 16 tahun yang lalu, kantornya lu masih di Geraha Aktiva. Itu kecil banget nih, tadi ada di ketutupan ini ya. Kantornya tuh kecil banget ya, nggak seperti kantor UOB-nya Vision gitu kan. Terus juga saya ngeliat nih, ya di sini ya, bisa kelihatan nggak sih? Itu kan bulan pertama besarnya penghasilan sama Mas Al tunggu tuh. Bulan pertama 1.650.000, bulan kedua dapat 3 juta, bulan ketiga dapat 9 juta. Ini saya ambil dari websitenya ya. Bulan keempat 62 juta, bulan kelima 61 juta gitu kan. Nah inilah ya, which is ini dia bilang bulan ke-11 bisa dapat berapa nih, 30M gitu, layar putih ya. Tapi saya sendiri, jangan lupa saya udah ngejalanin bisnis ini ya dengan merek ini, perusahaannya PT Morinda ini dari 17 tahun yang lalu, 16-17 tahun yang lalu gitu kan. Apakah terbukti? Ya enggak lah. Yang barengan sama saya udah nggak tahu kemana gitu kan. Orang Malaysia yang dulu leader ya, kita waktu ke Malaysia, saya sama Piling itu cukup kagum gitu. Wah Ling, ini orang di Malaysia naik Mercy gitu kan. Sementara teman kita tuh cuma naik Proton biasa gitu. Wah naik Mercy, boleh nih, rumahnya gede gitu kan. Mana orangnya sekarang? Nggak ada ya. Paling udah 3 tahun, terus komisi-komisi kita tidak dibayar, banyak perpecahan apa segala, udah sampai segini. Tapi hebatnya ini produk masih tetap ada loh 16 tahun kemudian ya. Jadi teman-teman benar kata Ko Denny kan, kalau mau ditawarin MLM apapun, layar putih, pikir dulu. Ini kalau di atas kertas nih, bulan ke-11 katanya dapat 30 miliar gitu kan. Mana ini 16 tahun kemudian loh. Kantornya masih di Geraha Aktiva nih. Ya, di dalamnya cuman kecil gitu. Nah, terus abis itu saya buka juga Mandarin Plus Language Center. Ya, benar tuh, sementara di Alliance Vision nanti saya cerita ya, 5 tahun aja saya udah dapat berapa gitu kan. Nah ini Mandarin Plus Language Center saya buka dari tahun 2004 sampai 2014, jadi 10 tahun ya. Karena saya itu selalu passionate in education ya, passionate di language gitu kan. Nah ini kita buka ya, sampai ada pengiriman murid-murid ke China. Waktu itu kita kerjasama dengan universitas gitu ya. Nah terus abis itu, nah ayo siapa di sini yang suka baking? Coba kasih ini, siapa yang di sini jualan makanan? Coba ini dong, kasih raise hand biar saya bisa tahu nih. Setelah raise hand di lower hand lagi ya. Coba berapa orang di sini yang bisnisnya adalah bisnis baking, kue ya, mau kue kering, kue apa? Teman-teman lihat ya. Kan saya udah bilang kan, apakah saya koki profesional? Enggak. Ya. Entrepreneur itu selama kita mau pakai otak ya teman-teman, itu apapun bisa ya. Nah saya nemu satu resep ya, namanya coklat pie. Terus ketika saya bikin, wah ini enak banget gitu ya, lumayan lah bisa buat jualan gitu ya. Akhirnya teman-teman otak bisnis saya jalan. Yang terpenting itu kalau makanan itu adalah packagingnya bagus. Langsung saya bikin packagingnya bagus-bagus ya. Dan itu launching ya. Pokoknya begitu saya eksperimen, oke. Ya kayak kesamber gitu kan, wah ini mau Desember nih, boleh juga ya, langsung jadi gitu kan. Terus saya jualnya nggak kira-kira nih, satu loyang begini, which is ini tahun berapa ya? Anak saya umur 10 tahun, berarti sekarang kan Aaron umur 15 tahun, berarti kan ini tahun berapa ya? Kayaknya sih ketika dia kelas 6 SD loh, berarti mungkin ada sekitar tahun 2000 berapa nih? 2010 kali ya, 2010 ya. 10 tahun yang lalu gitu kan, 11 tahun yang lalu. Berapa nih?
pas ketemu Pak Richard Ding ya, 2016 lah, 2016 2017 ya. Itu saya jualnya satu loyang begini 600.000. Ya. Terus jualan saya palakin semua. Pak, Desember ya, Bapak mau ngasih hampers berapa biji? Aku kirim 5 ya, gitu. Nggak pakai nunggu, dia bilang iya gitu teman-teman, kirim 5. Jualannya semi malak gitu kan. Happy banget nggak? Happy. Makanya kalau ada di sini orang yang jualan baking, jualan kue kering, jualan masakan atau apa, terus ngomong, aku tuh passion banget Ci, aku demen banget menghias-hias. Sama, gue juga passion banget. Lu lihat itu, menghias kayak begini emang kagak pakai effort. Pagi-pagi bangun jam 4 pagi ya, menghias dekor gitu kan, terus dapat 10. Abis itu ngurusin pengirimannya, terus ketika mau dikirim, dijejer dan difoto untuk diupload ke sosmed, itu ada rasa bangga banget, puas banget, walaupun gue bangun jam 3 pagi gitu kan. Nah, itulah ya kegilaan usaha baking gitu kan. Tapi lama-lama capek sendiri. Wah, pegel ya. Lama-lama wah ini duitnya nggak seberapa, komplainannya banyak ya. Karena kan semua ngurusin sendiri, dari mulai order, dari mulai dekor, belanja bahan gitu kan. Ketika saya serahin ke pembantu, hasilnya nggak sesuai. Itu buah buah stroberinya miring-miring gitu kan. Yang terus padahal itu kan mahal gitu kan. Terus coklatnya lumer-lumer, bekas jejak-jejak tangannya dia gitu. Wah, jorok gitu, nggak bisa. Standarnya sama saya beda gitu kan. Nah, akhirnya ya udah gitu aja ya. Nah, terus kemudian St. Joseph International School kan, ya teman-teman udah tahu ceritanya, ini akhirnya selama 15 tahun. Jadi bisnis yang tadi itu semua simultan ya teman-teman, bukannya tutup satu terus mulai yang lain, enggak. Jadi semua simultan, palu gada, pokoknya apa yang depan mata kerjain gitu kan, orangnya doyan duit gitu kan. Nah akhirnya, itu bisnis saya ya. Nah kemudian bisnis konvensionalnya Pak Teddy ya, bisnis konvensional Pak Teddy. Nah bisnis konvensional Pak Teddy, saya hanya punya foto yang gudang ketiga, ya kurang lebih inilah ya. Pak Teddy itu adalah importir dan distributor untuk produk-produk kimia. Ya, kita nggak punya pabrik, ya kita nggak punya pabrik, tapi investasi kita itu adalah gudang yang hampir seperti pabrik luasnya. Ya, teman-teman lihat ini gudang ketiga di Cikupa, ya gede banget kan. Ini foto diambil waktu peresmiannya. Nah, bersyukur dari saya kerja, Pak Teddy juga kerja ya, kita bisa membiayai, which is sebenarnya kalau dibilang hasil kerja saya, ya mungkin saya membiayai 1% lah, Pak Teddy 99% ya, rumah yang kami impi-impikan. Jadi ini bukan rumah sekedar rumah singgah untuk tidur ya, tapi benar-benar rumah impian kami yang dibangun oleh desainer arsitek terkenal yaitu Andra Martin. Andra Martin itu by the way yang ngebangun Potato Head di Bali. Ya, sekarang Potato Head ada kafenya, ada hotelnya, itu semua adalah karyanya Andra Martin. Dan rumah kami ini beberapa kali dimuat di majalah, 3 stasiun TV ya, datang bolak-balik gitu kan. Nah, interiornya juga dikerjakan oleh Genius Loci. Bagi teman-teman yang bergerak di bidang kontraktor, arsitek pasti tahu ya, Genius Loci ini dinahkodai oleh Pak Alex Bayu, which is beliau yang mendekor Kempinski ya, kamar-kamar di Kempinski Hotel Grand Indonesia tuh semua Pak Alex Bayu. Dulu masih murah ya, sekarang ya udah harganya udah nanya aja takut gitu. Ya. Bersyukur banget. Nah, ini juga ya kita ada library juga ya. Sekarang udah tampakannya udah nggak sebersih ini ya teman-teman ya. udah clutter sekarang ya. Nah ini waktu itu bikin kamar anak saya yang cowok, karena anak saya itu doyan demen Thomas the Train, cucu train ya. Jadi di atas kamarnya kita bangun rel kereta ya, rel kereta, dan ini benar-benar pakai diecast ya, diecast yang udah nggak ngerti deh. Pokoknya untuk bangun relnya ini aja 100 juta plus sama keretanya. Terus nanti ada miniatur pom bensinnya, ada miniaturnya. Jadi sepanjang trek itu ada ininya gitu kan. Nah, itu untuk bangun ini aja zaman dulu itu treknya aja 100 juta. Nah, karena bangun rumahnya kelamaan, butuh 4,5 tahun untuk bangun rumah, anak saya keburu gede, teman-teman. Dan ketika kamar ini siap, dia udah nggak suka Thomas the Train lagi. Cilaka nggak? Ya, dia sukanya sekarang mulai udah suka mobil-mobilan yang sport car gitu kan. Jadi kereta apinya nganggur gitu aja. Nah, terus kemudian dari bisnis konvensional itu bersyukur ya, kami punya aset pertama di luar rumah ya, yaitu di Beran Simatupang. Nah, ini tetanggaan sama Pak Richard gitu kan. Tetanggaan sama Pak Richard.
Pak Richard juga beli, saya juga beli. Bedanya Pak Richard itu belinya cash, teman-teman ya. Makanya bisnis asuransi itu bagusnya begitu. Pak Richard beli cash, saya belinya pakai nyicil gitu. Nah, teman-teman lihat ya, ini adalah di pertama kali ya, harganya 6,9 miliar ditambah PPN, ditambah PPH, totalnya adalah harga belinya adalah 7,5 M, 7,59 M. Dan itu kenapa waktu itu dibeli ya? Karena kita pikir, oh ya kan rental price-nya $3.000 per bulan. Ya, which is ini bisa untuk biaya sekolah anak saya yang mau ke Amerika gitu kan. Kalau $3.000 ya kita dapat terus kan, not bad gitu kan. Nah, masalah bermula nih teman-teman ketika suami saya memutuskan untuk ngambil cicilan in-house dari developer. Nah, cicilan in-house dari developer berarti nggak KPR ya, berarti nggak KPR. Teman-teman lihat ya, cicilannya per bulan itu 305 juta selama 24 bulan. Jadi teman-teman pikirkan aja, kalau kami bisa maksudnya kalau suami saya berani nyicil 305 juta per bulan ya, dan itu tiap bulan loh ya teman-teman, bukan tiap 3 bulan, ini tiap bulan ya. Teman-teman bisa perhitungkan sendiri income kita waktu itu udah berapa. Ya kurang lebih income kita waktu itu sudah 1 M per bulan lah, bisnisnya Pak Teddy ya, sehingga berani nih ngambil cicilan 305 juta per bulan. Nah, tetapi bisnis kan nggak selalu indah ya teman-teman ya, bisnis tuh banyak naik turunnya gitu ya. Wah, tengah-tengah ternyata bisnisnya Pak Teddy tidak selancar itu gitu kan. Wah, 24 bulan itu bagaikan neraka teman-teman ya. Suami istri itu kan udah ketahuan lah, suami istri itu ributnya tuh cuma masalah satu aja, masalah duit nggak cukup. Kalau duit cukup ya tidak ada namanya pertengkaran suami istri gitu ya. Asal duit nggak cukup pasti ribut. Nah itulah yang saya alami ya, 24 bulan ribut terus duitnya nggak cukup gitu kan. Ya bayangin aja, 300 juta udah lari ke cicilan. Padahal kan kami masih punya uang sekolah anak, ya kan? Terus rumah segitu gede itu pembantunya berapa? Bensin, apa, semua kan itu banyak banget pengeluarannya gitu kan, nggak dipikirin gitu kan. Nah itulah ya sumber pertengkaran suami istri. Apa teman-teman, tolong di chat ya, yang utama ya. Yang utama apa? Coba tolong di chat sekali lagi, sumber pertengkaran rumah tangga yang paling utama ya, adalah ya bukan uang ya. Uang mah kalau ada uang enak, kurang duit ya, bukan uang doang. Kalau ada duit mah nggak mungkin berantem teman-teman. Kurang duit gitu, nggak cukup pasti berantem. Nah ini foto favorit saya ya. Ini adalah foto pertama kali ya teman-teman, lihat tuh muka saya masih unyu-unyu kan, 27 Januari 2016, di mana saya pertama kali promosi menjadi BP ya. Dan nggak punya tim, nggak ada background asuransi sama sekali. Nah, di sini siapa yang tadi ya, dari 12 orang yang baru tadi, siapa yang belum punya background asuransi sama sekali? Silahkan raise hand, ayo raise hand lagi. Dari 12 orang. Ya, atau BE baru, boleh, yuk BE baru, diketik aja deh, saya, gitu, biar saya bisa lihat namanya siapa ya. Yuk, yang BE baru ya. BE baru yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, atau BP juga yang baru jadi BP, nggak punya background asuransi dan nggak punya tim. Nah tuh saya baru BE beberapa hari ya, saya lah tuh teman-teman ya, saya juga sama. Saya ada di posisi teman-teman waktu itu promosi BP, nggak ngerti apa-apa. Dan lebih parahnya lagi teman-teman, saya jadi BP karena saya ambil pribadi untuk keluarga. Jadi saya nggak even jualan ke orang lain gitu kan, bingung ya. Terus tiba-tiba disuruh jadi leader, rekrut, ono ini layar biru, enggak mau jadi asuransi, enggak mau gitu ya, gengsi gitu kan. Nah tapi ternyata teman-teman, nah ini ya, saya menyadari ya dari perjalanan hidup saya, mimpi itu harus besar, visi harus jelas. Nah ini seperti dengan anak saya tuh dari kecil ya udah senangannya mobil nih, ini foto kenangan banget ya teman-teman, lihat ya, ini ketika dia kayaknya umur 4 tahun, dia udah punya visi ya. Dia mau bikin mobil merek dia sendiri, dia namain itu The Cheetah SC360 gitu ya. Digambar gitu, tampak depan gimana, gambar tekniknya bener. Dan di situ dia kalau gambar ya, itu kan pakai kertas kotak-kotak itu kan. Dia hitung, oke, kotaknya harus berapa dari sini ke sini ya, jarak bumper apa segala gitu kan. Nah, it all started with a dream. Ya. Kalau dia ulang tahun apa segala, semua kuenya harus mobil-mobilan. Dan teman-teman tahu nggak, ini berlangsung sampai sekarang, sampai di umur 15 tahun itu dia masih tergila-gila dengan mobil gitu kan. Nah ini juga ya, ini adalah vision board-nya anak saya, waktu itu Ashley 12 tahun, ini tahun lalu ya ketika mereka ikut main programming untuk teenager.
Dan juga Aaron 14 tahun waktu itu ya. Sekarang anak saya udah 15 sama 13. Teman-teman lihat ini vision board-nya anak saya ya. Dia mau punya kuda poni gitu kan, dia mau punya rumah yang gede gitu. Nah, anak-anak kita pun harus dilatih punya koridor yang besar, punya visi dan mimpi yang besar gitu. Nah, teman-teman lihat ya, kalau anak saya vision board-nya coba lihat tuh. Ya, kita orang dewasa ya, kalau disuruh nulis vision board, paling mobilnya paling banter cuma 5. Udah bingung. McLaren, Lamborghini, Porsche, ya, Mercy gitu kan, udah Alphard, Alphard gitu kan, udah kelar gitu kan. Anak saya ini naruh mobilnya berapa? Ada kali 14 ini. Semua mobil ya. Dia udah nulis, terus dia lihat tuh, karena dia suka anjing kan, dia taruh tuh, wah anjingnya banyak banget gitu ya. Nah ini jadi mimpi kita tuh harus seperti anak kecil, nggak punya batas gitu ya, apapun, the sky is not your limit gitu kan. Nah dimulai dari itu dulu ya. Nah terus juga tadi kan visi misi harus gede ya. Nah ini anak-anak saya ketika dia bikin, dibantu oleh Pak Basuki ya, dia bikin misi saya, wah lulus sekolah dengan ini, membeli 20 mobil impian tuh ya, membeli 20 mobil impian dan membeli properti mewah untuk orang tua saya pada umur 30 tahun. Waduh terharu kan kayak gini kan. Terus ya teman-teman baca nih nomor 13 ya, meluncurkan program sekolah gratis untuk pelatihan otomotif bagi anak-anak yang tidak mampu dan mempekerjakan mereka di perusahaan mobil saya di umur 42 tahun. Anak saya waktu bikin itu he's very clear, dia maunya apa itu very clear gitu kan. Nah, jadi ini yang benar-benar kita tuh ya sebagai BE, BP ataupun orang-orang yang baru di sini, kita harus jelas dulu goal hidup kita tuh maunya apa. Kalau seorang anak umur 14 tahun aja dia udah tahu ya apa yang dia mau gitu kan, harusnya kita yang udah lebih dewasa, kita udah harus tahu dong, hidup kita tuh mau dibawa kemana sih. Nah ini ya, saya memasuki Business Alliance Vision, thanks to my leader, Pak Richard dan Bu Susan. Saya nggak akan cerita proses recruiting-nya, tapi saya I put a very high respect on them, both of them ya, karena bisa merekrut saya ya. Dan 2020 fast forward ya, kemudian 2020 saya udah punya 42 bisnis partner, which is itu di awal-awal pandemi ya, belum pandemi gitu kan. Nah terus kemudian saat ini 2021, jadi saya tadi kan wisuda tahun 2016 ya kan, 2016, sekarang 2021 berarti masuk ke tahun ke-5 ya, 5 tahun ke-6 gitu kan. Kami sekarang sudah menduduki ranking 10 di Indonesia. Dengan 99% profil agen kami adalah organik, nggak punya background asuransi. Total manpower-nya per 31 Agustus ya sudah 700 agen dengan 160 bisnis partner. Jadi 2016 itu baru 1 orang loh teman-teman, nggak punya siapa-siapa gitu kan. Nah perjalanannya bagaimana ini ya, 2016 saya tidak mau main blok ya. Pokoknya tadi kan saya bilang jadi entrepreneur itu yang penting pakai otak. Nggak perlu harus punya skill ya, karena saya nggak bisa baking juga bisa jualan es coklat pie, terus nggak bisa desain ya, bukan lulusan sekolah mode ya, tapi juga bisa usaha baju pesta dan sukses juga gitu kan. Nah ini ya 2016 omsetnya 1,1 M, 2017 omsetnya 3,9 M, naik 233%. 2018 terjadi kenaikan 180%, omsetnya 7 M. 2019 naik 275%, omsetnya 19 M. Dan ketika COVID hit ya 2020, kami omsetnya 50,3 M. Nah saat ini di bulan Juli kemarin kami udah lewatin ini 50,3 M ini, kami udah lewatin di bulan Juli. Ya, jadi mulai Agustus ke sini ini adalah tinggal melipat gandakan dan melipat 3-kan atau melipat 4-kan target kami 200 miliar ya. Nah, oke, kemudian nah ini ya teman-teman, kenapa Business Alliance Vision cuman di sini ya yang bisa memberikan suatu kepastian, ada layar biru membentuk aset 300 miliar. Saya nggak perlu cerita layar birunya, saya cerita hasil akhirnya aja yang kita mau tuju di sini ya, karena saya udah malang melintang di dunia persilatan entrepreneur ya. Nah, belum pernah ngelihat ada satu roadmap yang seperti ini. Tahap BE 7 juta ya, ini bentuk aset nggak habisin ya. Kemudian tahap kedua kita income-nya 17 juta, nggak bisa saving juga.
Tahap ketiga income-nya 33 juta, nggak bisa saving juga. Tahap keempat income-nya 90 juta, masih belum bisa saving. Tadi menarik sekali ya, beberapa dari tim saya hari ini pada pergi ke, harusnya tadi tuh saya mau ke toko ke Christian Dior ya, karena Christian Dior tuh lagi ada launching Dior Amor gitu kan. Nah, terus tim saya ya, Desi Christina, which is gen berapa saya tuh, gen 4 saya ya, ngirim foto gitu kan, ngirim foto, oh si Nana lagi belanja, si Jule lagi belanja sepatu gitu kan. Itu butik Christian Dior udah diodal-adul gitu kan, sepatunya banyak yang dicobain ya. Pesan saya kepada Desi Christina apa ya, mana ada sih leader kayak saya ya, awas ya kamu nggak beli, habisin duit bonus, mau dapat lebih mesti berani spend ya. Saya bacain tuh, aku kemarin udah belanja di situ, nggak pakai lihat harga, 128 juta gue bayar, nggak apa-apa, melatih koridor biar terbiasa jadi orang kaya gitu. Saya aja perlu dilatih koridornya, belanja 128 juta nggak pakai mikir gitu kan. Saya bilang sama Desi, pulang fotoin belanjaanmu ya, awas nggak belanja malah gue omelin. Nah, coba saya mau nanya, Desi Christina, you belanja nggak tadi? Awas ya nggak belanja ya. Ya, nah jadi di sini nggak bisa saving teman-teman, udah habisin aja ya. Nah, income 323 juta juga belum bisa saving ya. Income 1,3 miliar baru bisa saving nih ya. Spendingnya 400 juta, nah sisanya 900 juta ditabung ya. 900 juta setahun dapat 10,8 M. Income 1, Pak Richard udah di atas nih, udah sampai 2 M Pak Richard ya, SPT terakhir udah 2 M teman-teman ya. Terus kemudian tahap berikutnya 5 M per bulan loh ya, per bulan, ini bukan per tahun ya. Di spending 450 juta ya, tabung sisanya tuh, terbentuk 1 tahun terbentuk 54,6 miliar. Terus kemudian kita bisa 20 miliar per bulan gitu kan, spending untuk rumah tangga 450 juta, sisanya 19,5 miliar ditabung. Kita udah membentuk 234 miliar. Nah, ini total aset 300 miliar terbentuk dalam 7 tahun, 7-8 tahun. Kita ambil bunga aja udah 1,5 miliar per bulan. Nah, udah enak kan? Nah, apa sih arti 300 miliar untuk keluarga saya? Gitu kan? Nah, ini ya teman-teman ya, tadi ya ceritanya kan panjang nih. Kita mesti bikin satu sesi khusus lagi kalau mau cerita tentang masalah bagaimana rumah saya ini bisa akhirnya kejebak di bank, debt collector dan lain-lain gitu kan. Nah, kepalanya udah mulai pusing kan. Nah, saya dulu juga pusing waktu dikasih tahu gitu kan, dan sadar gitu. Waduh, ternyata saya 15 tahun itu jalannya belok-belok gitu kan. Belok gitu, nggak ketemu, buntu lagi kan. Nah, ternyata ada shortcut gitu kan. Nah, udah teman-teman anggap teman-teman bersyukur hari ini datang ke acara Super Zoom, siapapun yang mengundang, BE baru, siapapun yang merekrut leadernya, anggap teman-teman bersyukur bisa dikenalkan ke sini, karena ini adalah shortcut menuju financial freedom, tanpa teman-teman harus melalui 15 tahun yang saya lalui, 20 tahun, belok, palu gada, apa juga dikerjain ya, ini udah paling singkat. Nah, ini ya teman-teman, akhirnya dengan uang dari Allianz, 2018 saya bisa beli proper house for my parents loh, ya, dengan harga 3,2 miliar, ini di Kompleks Surabaya di Citraland. Saya minta tepuk tangannya dong ya, biar pada nggak ngantuk ya. Ini mama saya juga ada di sini, adik saya juga ada di sini, dan saya melihat tuh happy banget ketika tanda tangan akad ya. Mama saya tuh orangnya tuh jarang senyum gitu ya. Mama saya tuh orangnya hanya tersenyum kalau melihat duit. Sama kayak anaknya gitu kan. Ya, kalau dikasih duit dia baru senyum gitu kan. Nah, selama ini dia tidak pernah bersenyum, tidak pernah tersenyum karena ternyata kurang duit teman-teman gitu ya. Ternyata setelah dikasih duit mama saya banyak senyum gitu ya. Papa saya juga banyak senyum. Nah, ini ya. Success is when you can give the best to your parents while they are still healthy gitu. Jadi saya garis bawahin gitu ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan. Teman-teman benar bisa kasih untuk orang tua gitu. Tapi kondisi mereka waktu dikasih masih mampu enggak? Ya, banyak yang sekarang kan penyesalan karena ketika mereka udah mau membahagiakan orang tuanya udah nggak bisa, udah di kursi roda ya, udah nggak ada, udah meninggal ya, udah stroke, udah lumpuh ya. Nah, jadi kesuksesan itu diukur kalau kita bisa membahagiakan orang tua kita ketika mereka masih bisa menikmati. Kalau mereka udah nggak bisa menikmati, percuma teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman lihat tuh, mama saya senyum terus kalau di foto gini. Padahal kalau biasa-biasa foto tuh susah senyum dia. Papa saya juga kan orang sekampung sama Ahok kan, itu kan orangnya keras-keras gitu, susah senyum. Nah, di sini senyum ya. Nah, teman-teman, ini adalah rumah yang saya berikan ke orang tua saya, ini adalah murni dari bisnis Allianz, dan ini udah pakai JS teman-teman, saya JS-in ya. Teman-teman lihat ini 21 Juli 2017 saya JS-in loh. Saya bersyukur mana nih? Saya bersyukur
Nah ini ya, yang paling bawah ya, saya bersyukur income melewati 70 juta di Desember 2017 dan bisa membelikan rumah di Citraland Surabaya untuk mama papa saya. Saya waktu itu langsung tulis Citraland Surabaya. Dan teman-teman tahu nggak, ajaib banget ya, 3 bulan saya tulis ini ya, tiba-tiba rumah Citraland itu kan nggak gampang teman-teman, karena rata-rata udah secondary market ya, udah tangan ketiga, tangan kedua, ketiga, keempat gitu kan, dan kalaupun ada, harganya itu udah gorengan banget. Teman-teman percaya nggak, 3 bulan kemudian setelah saya nulis jurnal syukur ini, ada orang batal. Dan itu saya walk in ke kantor marketingnya, ya, out of the blue aja, walk in aja gitu kan. Walk in, terus dia bilang, ada yang batal gitu kan, padahal itu udah nggak ada. Citraland itu udah begitu di launching aja udah waiting list gitu kan, saking ramenya. Ada yang batal, dan gitu saya lihat, itu saya jatuh cinta banget, mama saya juga seneng, happy. Bayangin ya, beli rumah dalam waktu 4 hari doang, langsung di DP-in, udah nggak pakai mikir. Nah, ya setelah rumah jadi ya teman-teman, nah saya juga bersyukur banget ya bisa kasih uang bulanan ke mama. Dulu ngasihnya cuman bisanya waktu saya kerja 15 tahun, tapi cuman bisa kirim uang tuh ke mama tuh paling 1 juta, 2 juta, 3 juta gitu kan, which is nggak signifikan gitu kan. Nah ternyata sekarang setelah punya income lebih, saya bisa kirim lebih gitu ya. Nah ini kalau dikirim ya orang tua akan uangnya tuh nggak dihabisin gitu ya, ditabung, dan ditabung tuh ternyata buat bikin dapur teman-teman ya. Nah ini ada videonya, coba teman-teman dengerin ya mama saya ngomong apa ya. Nah saya sebagai informasi, saya tuh kalau di rumah keluarga tuh manggilnya Lina ya, bukan April ya. April tuh adalah panggilan orang-orang kantor kerja gitu. Jadi kalau ada manggil Lina tuh pasti keluarga ya. Oke teman-teman dengerin ya. Lin, dapurnya mama sudah bersih, sudah rapi. Mama seneng Lin, soalnya Lina beri uang mama lebih. Makasih ya Lin. Nah coba teman-teman, dikirimin video kayak gini aja, saya tuh merasa aduh gimana ya, hati itu nyes gitu ya. Ternyata orang tua saya itu nggak pernah loh, teman-teman tahu nggak, kalau teman-teman lihat rumah saya yang mewah ya, saya beli satu kompor induksi, saya beli kompor induksi sama hoodnya, itu aja udah 100 juta. Itu 100 juta itu mungkin sisa kali kalau dipakai buat renovasi dapurnya mama saya yang super-super sederhana ini gitu kan. Saya sih juga punya mimpi, cuman mama saya ini kan orangnya nggak sabaran gitu kan. Saya bilang, udah tunggu dulu gitu, nanti mau tak desainin, aku mau bikin kitchen set yang bagus gitu. Teman kan namanya orang tua ya, dia yang tiap hari masak gitu kan. Saya bilang tunggu dulu, nggak tahan dia. Ya udah, duitnya dikumpulin, duit bulanan kumpulin, dia renovasi dapur versinya dia sendiri. Ya udahlah, kan mama saya suka masak kan, dia yang happy gitu loh. Tapi itu ya teman-teman yang ngebahagiain orang tua tuh seperti itu. Justru kalau mama saya beliin kompor induksi yang nggak ada apinya kayak di rumah saya, mungkin dia stres gitu, nggak bisa masak pete ya, nggak bisa masak ikan asin gitu. Kalau ini kan dia mau bakar-bakar, dia mau apa gitu, dia bebas gitu loh ya. Nah itu ya esensi ya, bahwa keberhasilan kita tuh kenapa kita harus cari duit gede ya buat orang tua teman-teman. Nah oke, ini lalu property investment ya, tadi yang saya bilang ya, wah itu yang 2 tahun berantem terus sama suami ya, gara-gara cicilannya segitu banyak gitu kan. Nah tetapi setelah jadi nih akhirnya lunas gitu. Suami saya tidak ada biaya untuk renov. Bisa beli, nggak bisa renovasi. Coba, terus suruh apa? Duduk di situ ya, kosong gitu, merenung, kan? Nah ini semua dari duit asuransi teman-teman ya, murni duit Allianz ya. Saya bisa mendekor ya, karena saya kan suka dekor rumah bagus ya. Saya bisa mendekor apartemen saya dengan biaya hampir close to 1 billion ya, hampir 1 miliar nih saya isinya ya. Nah ini ya dalamnya. Saya ajak teman-teman untuk ya cozy ya, karena saya orangnya saya nggak suka bling-bling, saya nggak suka yang kristal-kristal gitu, saya nggak suka, saya sukanya banyak unsur kayu. Nah yuk kita ngintip ya ke dalamnya. Nah, ini interior desainernya.
istrinya saya rekrut juga di sini. Ya. Nah, istrinya sekarang udah jadi BP saya, namanya Cory Chong ya. Suaminya ini adalah yang desain interior untuk apartemen saya. Gitu. Nah, oke. Nah, ini yang terakhir ya. Bukan terakhir, maksudnya ini juga Januari 2021 ya teman-teman, bersyukur banget. Orang lain itu pandemik, banyak yang bisnisnya kolaps, dirumahkan, justru saya beli mobil baru ya. Teman-teman lihat ya, saya 15 tahun jadi pengusaha, mobil saya kayak begini loh. Dulu waktu saya beli ya, tahun 2000 berapa ya, mungkin 2010 kayaknya, itu masih bagus ya, keren, mentereng gitu. Tapi selama jadi pengusaha ya, duitnya diputer terus. Mau beli mobil baru aja nggak berani gitu, nggak mampu gitu teman-teman ya. Bersyukur lihat bisnis Allianz Vision nih 2021 beli. Jadi waktu saya beli saya bilang, udah saya nggak mau E-Class, saya nggak mau C-Class, saya mau termahal. Gitu. Jadi langsung beli yang 2,8 miliar. Tadi teman-teman lihat ya videonya, kakinya bisa selonjor gitu kan. Ada apa massage-nya, bisa pijit gitu kan. Dan itu adalah semi autonomous driving ya. Jadi saya tuh kalau nyetir ya kaget-kaget teman-teman. Kalau saya keluar jalur, mobilnya bisa gerak sendiri. Wah, saya dipaksa masuk jalur gitu. Jadi udah semi computerized ya. Nah, terus juga tuition fee pasti ya, biaya uang sekolah ya. Teman-teman lihat ya, nih. Uang sekolah anak saya itu 2 orang ya 450 juta per tahun. Padahal ini e-learning loh teman-teman ya, di rumah aja gitu ya. Jadi sekolah itu mau pandemi mau nggak pandemi tetap naik harganya ya. Nah, ini juga uang dari Allianz ya, sementara kan kita sebagai suami istri, kan suami saya udah ngebiayain saya nih, berapa ya, udah 15 tahun kan, nah sekarang kan giliran saya berkontribusi dong dalam rumah tangga, nggak apa-apa, uang kita kan uang berdua ya. Nah, ini juga ya teman-teman, ini baru kejadian ya, jadi saya punya ponakan, kan tadinya mau sekolah di Jerman, karena sekolah di Jerman itu kan gratis, cuman bayar uang tinggal, tapi apa daya karena pandemi hit kan, nggak bisa berangkat. Nah, papanya hanya bisa mampu menyekolahkan lokal. Teman-teman kan lihat ya, saya ini kan orang pendidikan. Sekolah saya luar negeri, anak saya juga selalu saya gadang-gadang untuk ke sekolah Ivy League, ke Amerika. Masa saya punya ponakan satu-satunya ya, yang udah umur 20 tahun, yang nantinya akan menjadi tulang punggung yang ngejagain nenek kakeknya, masa mau sekolah di sekolah Indonesia lokal? Nggak bisa. Ya, akhirnya karena pandemi juga nggak selesai, akhirnya saya mengambil keputusan, oke, kamu sekolah ke China. Sekolah ke China, akhirnya ngambil namanya Xi'an Jiaotong Taxue. Jadi adalah sekolah UK ya. Dia kerjasama dengan Liverpool University di UK, tapi buka di Xi'an, China. Jadi hitungannya ada sekolah internasional. Dan itu tuition fee-nya adalah 88.000 renminbi ya setahun teman-teman, belum termasuk biaya hidup. Nah akhirnya saya rundingan sama papahnya, yaitu tadi ya, suami istri bisa berantem gara-gara kurang duit. Dalam keluarga teman-teman, kakak adik juga bisa ribut gara-gara kurang duit sama. Ya. Nah, saya sama adik saya itu juga ribut terus ya sejarahnya. Karena itu masalah duit terus, duit gitu. Tapi sekarang setelah income saya lebih banyak ya, saya lebih berkelimpahan. Ya udahlah, ya. Ini adik cuma satu, ngapain sih ribut-ribut, toh juga duitnya ada gitu kan. Nah, dulu ribut karena udah duitnya nggak ada gitu kan. Nah, sekarang kalau duitnya ada teman-teman, keluarga mah damai. Adik kakak kompakan ya. Papa, anak sama orang tua kompakan karena duitnya ada. Tapi kalau duitnya nggak ada, teman-teman akan ngerasain keluarganya panas. Suami istrinya panas, apalagi anak sama orang tua, apalagi anak sama kakak ya. Akhirnya saya bilang sama dia, ya udahlah, kamu mampu berapa. Jadi ngomongan saya kayak gitu, kamu mampu berapa, karena ini anak kamu ya. Dan ini kebetulan saya nggak tahu apakah ponakan saya ada, harusnya ada. Saya bilang, udah kamu mampu berapa deh, sisanya saya keluar ya. Nah akhirnya adik saya keluar sedikit, dan ini harganya ya 88.000, saya udah bayar kemarin 9.800 renminbi DP-nya. Nah ini sisanya ya, sisanya saya harus bayar 160 juta. Due date-nya adalah 31 Agustus ini ya. Nah ini saya, karena tadi limit M-Banking saya kan nggak bisa kalau transfer 100 juta ya. Jadi saya kirimin hari ini nih 75 juta dulu. Saya bilang, dan ini saya langsung WA ke anaknya ya, ke ponakan saya. Saya bilang, kuku udah transfer ya, panggil saya kan kuku tante. 75 juta. Besok transfer lagi sisanya buat orang sekolah kamu ya. Tuh, ya, lihat tuh teman-teman ya. Keluarganya ngomong apa? Love you. Udah, itu aja berarti kok. Jadi kita kerja tuh ada artinya gitu loh. Ngapain kalian kerja kayak tadi ya, mutar, duit nggak ada, keluarga ribut gitu kan. Udah, shortcut ke sini. Bantu banyak orang, bantu keluarga sendiri.
pesan saya cuma satu ya, kamu belajar yang benar Jo, jangan mengecewakan kita semua. Kamu harapan keluarga supaya bisa merubah nasib keluarga. Belajar yang rajin, ngoyo, ngotot, fokus sama tujuan kamu apa, mesti tahu ya. Nah ini teman-teman ya, arti dari 300 miliar. Kenapa harus punya duit 300 miliar? Karena yang mau kita bantu tuh banyak gitu ya. Nah, jadi sebagai penutup ya teman-teman ya, every master was once a beginner. Jadi apa yang teman-teman lihat dari diri saya itu ada tangga yang saya naikin mulai dari bawah ya sampai akhirnya sekarang teman-teman kan ngelihat oh grup alpha udah enak begini. Saya kasih lihat kan cerita saya nggak ada yang ditutup-tutupin gitu kan. And every chess master was once a beginner. Jadi selalu ada kisah hidup pertama menuju kesuksesan gitu kan. Terus saya mau tutup materi saya hari ini, sharing saya. All of our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Nah, pertanyaannya adalah, apakah teman-teman punya keberanian? Courage itu keberanian. Punya keberanian nggak untuk kejar? Atau teman-teman menyerah sebelum mimpi itu terwujud gitu, malah merasa, aduh mimpinya kegedean deh, udah. Nah, teman-teman ya, selama 20 tahun perjalanan saya tadi kan, mutar-muter, munyar-munyar. Kalau munyar-munyar itu kan bahasa Surabaya ya, menjalankan bisnis dari A sampai Z gitu kan. Saya merasa saya nggak kehabisan keberanian untuk mengejar mimpi saya. Karena apa? Karena income-nya nggak dapet gitu loh. Gimana mau ngejar mimpi gitu kan? Kalau gaji aja cuma 15 juta, 20 juta per bulan. Gimana mau ngebahagiain orang tua? Gimana mau ngebahagiain keluarga? Kalau duit yang saya terima aja kurang gitu. Nah, hanya di Alliance Vision, lewat grup KS ya, teman-teman, kita bersyukur kita ada di bawah pimpinan Pak Richard dan Bu Susan langsung juga sama legenda asuransi udah yang paling pinter, yang paling top ya, Pak Richard, Pak Denny dan Bu Inge, 21 tahun loh teman-teman di dunia asuransi ya, kurang pengalaman apalagi gitu kan. Nah di sini koridor kita diperbesar, kita mimpi kita digedein, jadi segala sesuatu yang dulunya teman-teman di bisnis konvensional merasa nggak mungkin, sekarang di sini akan menjadi mungkin. Ya itu aja sharing saya, semoga memberkati dan semoga juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk punya keberanian ya, keberanian untuk ngelakuin ya, segera jadi BP di bisnis ini ya. Oke, terima kasih, itu aja dari saya, semoga waktunya tidak molor. Saya kembalikan lagi ke MC. Ya, terima kasih Ci April, sharingnya memberkatin banget ya. Halo Ci April, selalu ada hal-hal yang baru yang saya selalu catat dan pelajarin dari Ci April ya, area Surabaya ya. Nah, yuk teman-teman, sekarang kita chat ya teman-teman, ternyata Ci April ini bukan sekarang semata-mata langsung kaya loh teman-teman, betul ya. Kalau di tim ini Ci, banyak yang japri. Itu kan Ci April, udah kaya, pasti sukses, ngerekrut mah gampang, bagus-bagus. Tapi ternyata di other side of Ci April, waduh ternyata sampai ya kayak begitu, ada debt collector, waduh itu lebih soro gitu ya. Nah orang Jawa tuh ngomong soro rek, waduh, nah itu orang Jawa kayak gitu ya. Nah ya teman-teman, yuk sekarang saya kasih 3 orang yang beruntung untuk boleh chat sama kasih pertanyaan nih, Anya apa aja, ayo teman-teman tanya yang mau ditanya, jangan japri-japri ke saya, langsung sama Ci April, oke ya. Yuk saya kasih chat, bentar Ci April saya baca dulu ya, sambil menunggu pertanyaan ya. Ini Ci April ya, saya tahu kenapa, saya pernah main ke rumah Ci April ya, bagus banget, keren banget, saya sampai ngecas nih teman-teman yang ngecas ngeliat rumahnya ya. Nah teman-teman ya, ternyata ya kalau orang di sini ya, Ci April itu kan energinya berkelimpahan ya, selalu memberi ya, jadi berkatnya juga melimpah gitu loh teman-teman ya. Yang notabene kan nggak langsung sukses begini ya Ci ya, dulu juga sampai nuangis gitu ya. Sekarang kan udah keren ya, udah isinya kebahagiaan. Ayo teman-teman, aduh Ci April nih MDIT mentoring loh. Tanya teman-teman. Kalau ayo tanya yuk. Kemarin saya baru jadi sesi moderator untuk Ci April ya, MDIT mentoring. Besok Ci April juga bicara lagi loh. Sesi syariah. Jadi Ci April ini penjual syariah juga teman-teman, keren banget. Ayo tanya. Nah, ini dijual, ada pertanyaan dari Rati ya. Bagaimana tips merekrut? Bentar, saya baca dulu ya. Sebentar, jangan tolong stop chat dulu ya. Bagaimana 3 tips merekrut BP yang bagus, Ci? Seperti grup Alpha nih. Thank you, Ci. Kayaknya itu sharingan yang lain aja. Mau dijawab sekarang. Merekrut BP yang bagus ya, teman-teman. BP yang bagus tidak akan datang kalau teman-teman tidak rekrut. Jadi ya, jawabannya adalah ya rekrut, cari aktivitas,
sampai ketemu yang bagus gitu. Nggak ada ya, semua orang itu adalah semua adalah proses trial and error gitu. Sama juga seperti kalau teman-teman tanya, apa sih tips suksesnya Ci April? Ya, jam terbang teman-teman, jam terbang, apa juga dikerjain, lalu kita belajar ya dari kesalahan. Kan saya buka saya buka baju pesta, oh ya kesalahannya apa? Wah nggak bisa ini ya, karena saya nggak bisa mengendalikan tukang jahit saya nggak bisa mengendalikan tukang payet saya, itu udah pinter-pinter dia cabut ya ke orang lain gitu kan. Faktornya tuh terlalu tergantung terhadap sumber daya manusianya, itu yang saya nggak bisa kontrol. Makanya saya belajar, oke kalau gitu saya mau cari bisnis lain yang saya bisa kontrol deh gitu kan. Apa ya tadi tuh Ashley Chocolate Pie, wah kan saya bikin sendiri ya, one man show saya bikin sendiri, saya yang dekor, saya yang ini, berarti saya bisa kontrol, karena saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Tapi dari situ kita belajar lagi kan, ya Allah ternyata saya itu punya keterbatasan. Waktu saya 24 jam dan saya bukan Terminator dan saya bukan pabrik roti gitu kan. Gak bisa ini kalau kayak begini terus gitu, mungkin dapat duit ya 100 juta, 200 juta, katakanlah 1 M lah mungkin dapat. Tapi tulang belakang saya, skoliosis saya mungkin tambah parah nih kayaknya gitu kan. Gak worth it gitu ya teman-teman ya, dan gak bisa diwariskan karena bisnis roti resepnya kita harus rahasia. Apa harus rahasia? Kalau pembantu kita kepinteran, nanti dia pulang kampung, dia bikin gitu kan, Siti Chocolate Pie. Saingan sama Ashley Chocolate Pie ya, Siti Chocolate Pie. Jadi nggak bisa ya, ada keterbatasan. Begitu kita belajar, kita ketemu, oh ini salah, kita perbaikin. Sama dalam merekrut BE dan BP juga gitu. Ya, ada kesalahan, kita pelajari, kita perbaiki. Terus lakukan terus. Oke. Oke, Ci. Tadi teman-teman yang sudah chat kayaknya jawabannya udah terangkum semua nih sama Ci April ya. Tunggu, saya lagi cari pertanyaan yang supaya nggak redundant ya, Ci ya. Nah, ini Ci, dari Hendy nih ya. Bagaimana kalau timnya on fire tapi jarang closing terus, Ci? Handlingnya gimana? Suruh dia jadi cheerleader aja ya, kasih dia posisi jadi cheerleader, kasih pom-pom tiap kali bikin meeting BP, oke, bagian kamu. Ya, suruh ciptakan yel-yel gitu ya. Ya nggak bisa lah teman-teman, bisnis kita ini kan bisnis ALP, bukan bisnis cheerleader gitu, salah ya. Jadi kalau dia on fire tapi nggak pernah closing ya udah kasih dia pom-pom, udah kamu tak kasih bagian ya, kamu bagian yel-yel aja. Yel-yel gitu ya. Gitu, jangan suruh jadi agen. Salah ya. Jadi di sini adalah butuh ALP. Coba diulang lagi teman-teman. Ayo diulang. Butuh apa? ALP. Mobilnya aja ALP ya. Belakangnya. Nah, semangat harus dibarengi dengan ALP. Semangat doang kagak ada ALP-nya. Salah kamar. Ya. Mendingan ada ALP, nggak ada semangat. Ayo, Tin, bener nggak? Mau nggak kamu? Nggak ada semangat, tapi dia ALP terus, mau nggak? Boleh juga mendingan itu. Nah, ya iyalah, gimana kebalik ya. Kalau saya mah mendingan lu nggak semangat nggak apa-apa. Ya. Kelihatannya lemes-lemes gitu, tapi produksi terus loh, nggak apa-apa. Wah itu, ya. Jadi teman-teman ya. Mobilnya aja kan udah B16 ALP, bukan B1 semangat ya. B16 ALP. Ya keren ya. Jadi teman-teman, ayo yang tadi tidur bangun ya. ALP. Nah ya, nah nih saya tanya lagi nih Ci ya, Ci dari Anis nih, bagaimana cara untuk mempertahankan mimpi agar selalu besar dan tetap pada track kita nih, Ci, track kita di jalan? Banyak mengekspos diri ke lingkungan-lingkungan yang lebih tinggi dari kita. Jangan malu bergaul sama orang yang lebih kaya dari kita, lebih pinter dari kita ya. Belanjanya lebih gila dari kita gitu. Kita harus mendekatkan diri ke orang-orang kayak gitu. Jadi koridor kita tuh makin diperbesar lagi, perbesar lagi gitu ya. Dulu teman-teman saya sama Pak Teddy ya udah bisa beli jam tangan tech heuer. Itu udah happy banget. Saya ingat loh. Hadiah pertama Pak Teddy itu ketika ngerayu saya dikasih tech heuer. Itu saya udah langsung celing-celing matanya. Wah, boleh juga nih laki ya. Gue dihadiahin tech heuer gitu kan. Tapi sekarang ya kalau Pak Teddy ngasih saya tech heuer, saya gini, tech heuer nggak salah gitu. Kasih Ashley aja gitu ya. Jadi koridor kita harus diperbesar ya. Ngelihat misalnya nih sekarang rumah yang teman-teman tinggalin gitu kan, misalnya ukuran 200 meter, harus berani datang lihat orang yang punya rumah 500 meter. Yang udah punya rumah 500 meter harus berani lihat rumah yang 1000 meter. Orang yang udah punya rumah 1000 meter harus berani lihat rumah di Australia, lihat rumah di Swiss, lihat rumah di Bali yang lebih mewah supaya
koridornya terus dilatih gitu kan. Nah, tadi kan Pak Richard bilang tuh katanya nih ya, kata Romi kan rumah saya berharga 60 miliar. Nah, saya kemarin kan lihat lagi, saya ngikutin yang namanya Oris Property. Coba teman-teman lihat deh. Itu di Instagram ya. Itu adalah agen untuk rumah mewah. Itu saya paling suka ngikutin dia ya. Dan salah satu rumahnya yang saya taksir banget, wah rumah di Menteng ya 80 miliar. Itu oke banget. Dan saya search kan pemilik dari rumah di Menteng itu senilai 80 miliar dengan garasi mobil yang bisa menampung 11 mobil itu, dia punya properti lagi di Bali, villanya dia di Bali bagus banget. Wah, itu. Villa di Bali itu dia bilang katanya, saya ngeliat komen-komennya, nggak mau dilepas kalau nggak 100 miliar. Jadi saya sekarang ngincer kayak begitu. Waduh, enak banget itu kalau bisa punya villa seperti itu di Bali dengan beachfront. Jadi saya melihat, sampai saya komen, the owner of this house has a very good taste, aku bilang gitu ya, karena saya membesarkan koridor saya gitu. Saya nggak mau udah punya rumah segini terus puas gitu. Oke, Thank you, Ci. Jadi cara saya sebetulnya udah bener ya, Ci. Saya membesarkan koridor, mampir ke rumahnya Ko Richard, terus ke rumahnya Ci April ya. Saya udah lihat semuanya ya. Oke. Kamu mampirnya cuma satu tahun sekali, ya harus tiap hari gitu, lewatin terus gitu ya, divisualisasiin terus, dateng itu mesti sering ya, jangan cuma setahun sekali. Oke, siap Ci ya. Sekalian saya nanti makan di sana. Oke. Nah, Ci, nih setelah rekrut agent yang baru, Ci, apa aja sih coaching dan training yang diberikan dan wajib diperhatikan sehingga BA-nya itu bisa persisten dan cepat capai impiannya dia, Ci? Oke, kalau training kan beda-beda ya. Yang jelas itu training vision, training KS itu wajib hadir. Luar dari itu, teman-teman tempel aja. Tiap hari aja meeting one-on-one sama dia. Terus, tiap hari tempel terus. Karena tujuannya apa? Ya, kalau kita bicara ilmu main programming, atensi, koneksi, intensi. Dengan kita meeting sama dia tiap hari, itu kita akan bikin atensi, koneksi, intensinya ke bisnis ini gitu. Nah, banyak nih yang punya BE ya, dianggurin aja gitu kan. Training seminggu 2 kali, Senin sama Sabtu dari Vision. Lalu acara kayak begini, Super Zoom, kadang dateng, kadang enggak gitu kan. Terus kemudian udah, sisanya paling cuman WA di grup. Nah, itu kan nggak ada pendekatannya gitu. Jadi ya, begitu dapat BE yang bagus, tentu aja KSR itu utama ya. Kalau KSR-nya bagus, kualitas BE-nya juga berkualitas tinggi, ditempel dikit aja dia udah jadi gitu. Tapi kalau KSR-nya juga nggak sesuai, mau ditempel tiap hari, mau meeting sampai muntah juga nggak jadi. Ya, gitu salah sih. rekrut ya, Ci? Iya. Jadi tetap lagi kualitas orangnya penting, kualitas SDM itu penting. Oke, Ci. Ini ada satu pertanyaan terakhir nih, Ci ya, sebelum kita masuk ke sesi penghujung acara. Dia karena japri saya nih, Ci, berarti penting banget buat dia ya. Oke, saya nggak sebut nama. Bagaimana cara Ci April untuk memotivasi diri sendiri untuk tetap survive di bisnis ini ya? Nih teman-teman, kenapa? Karena saya tahu nih, Ci April tuh sakit COVID aja, daily booster, KTP, dia mata begini-begini, aku tak liatin loh, ini mata orang kenapa gitu ya. Oh ternyata dia sakit COVID gitu ya. Yang kedua, kemarin sakit juga masuk rumah sakit, saya sampai japri gitu, Ci ya. Nah, sekarang aja lagi sakit sih, Nak. Nah, sekarang lagi sakit nih. Ya, kita berdua lagi sakit nih, minum Panadol nih, saya juga lagi sakit minum Panadol, tapi tetap eksis. Itu kenapa, Ci? Mau tanya, Ci, kenapa itu, Ci? Ya, thank you, Ci. Iya, satu aja teman-teman. Kalau teman-teman loyo ya, cepet-cepet cek saldo ATM. Buka M-Banking, lihat saldo ya. Wah, ya. Kalau masih kalau masih jutaan ya, jangan berani-berani loyo. Kalau udah miliaran juga ya, kalau belum miliarannya belum 2 digit ya, jangan berani-berani loyo teman-teman. Jadi kayak tadi itu ya, sebelum saya maju kan jadi speaker ya, saya transfer dulu tuh tadi kan 75 juta kan. Wah, transfer dulu deh 75 juta buat ponakan ya. Sisanya besok lagi 100 gitu kan. Nah, jadi itu yang bikin saya itu lebih powerful daripada Panadol dan 2 Ponstan yang saya makan tadi gitu. Jadi gedein terus koridornya ya, teman-teman ya. Oke, thank you banget ya, Ci April, memang kocak banget ya. Kalau orang suruh guyon yang ngomong cablak ngono ya, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah, teman-teman. Ini bukan cablak, Tin. Ini reality. Kenyataan. The hard truth. Nah, kan saya dipanggil jadi speaker adalah untuk menyampaikan apa yang perlu kalian dengar. Mungkin betul belum pernah banget, didengar ya. juga dari orang lain ya. Betul, jadi nggak boleh hard feeling nih, betul ya Ci April ya. Karena ini berdasarkan kenyataan nih, teman-teman kan pada Japri tanya ya. Jadi ini sudah mendapatkan suatu pencerahan dari Ci April tuh bagus banget ya. Jadi yang hard teman-teman,
Lina, yang hard feeling berarti nggak kuat kaya. Nah, benar banget. Saya kasih applause. Ya, yang hard feeling, yang tersindir, yang baper, atau besok nggak muncul lagi gitu ya, adalah mereka yang tidak kuat kaya. Nggak apa-apa, nggak semua orang kuat kaya. Ya, betul banget Ci April. Ya, teman-teman, terima kasih banget ya Ci April ya, pencerahannya bagus banget, terutama menguatkan saya sebagai pribadi ya, dan teman-teman semua di sini ya, yang sudah tadi chat-chat juga ya. Saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman, tapi sesi Ci April akan banyak lagi yang saya nanti pandu lagi ya. Ada acara nanti besok di MDIT Mentoring, kemudian ada acara di Syariah, dan yang terakhir nanti ada di acara Daily Booster Vision tanggal 15 September dengan speaker utama kita perwakilan KS adalah Ci April sendiri dan saya sebagai moderator. Jadi teman-teman harus mau seperti Ci April, bayar harga dan ujung-ujungnya adalah cek saldo ATM, duitnya masih ada nggak? Udah itu aja. Ya. Sering-sering kalau jalan ke Plaza Indonesia, ini kan sekarang Plaza Indonesia udah buka ya. Nah, Plaza Indonesia kan udah buka, teman-teman. Harus berani masuk butik. Saya sendiri pernah ngerasain ya, masuk ke butik LV aja saya jiper. Bener loh, saya jiper. Masuk ke butik LV saya jiper, masuk ke bukti-bukti seperti itu saya jiper gitu. Padahal saya sudah maksudnya bukan kondisi saya ekonominya udah oke gitu. Itu pun saya jiper. Di situ saya sadar koridor saya belum gede gitu kan. Jadi ya udah beraniin masuk ke butik ya. Lihat-lihat gitu kan. Ini berapa, modelnya apa, apalin. Oh, ini tipenya ini. Jadi tahu gitu teman-teman ya. Terus juga belajar beli ya, self love. Kita kadang-kadang terlalu pelit ya, teman-teman lihat ya. Kalau saya ngebantu orang yang charity saya kan saya belum bahas ya, tapi saya itu orangnya kalau jiwa sosial saya tinggi karena sio kambing ya. Bukan sio kambing. Siapa di sini yang sio kambing? Sio kambing itu cinta keluarga dan jiwa sosialnya tinggi. Saya juga nurun dari papa saya. Papa saya itu kalau ngasih ya, dia punya satu ya teman-teman, dia kasih 1,5, keluarga dikorban-korbanin gitu kan. Nah, jadi untuk seperti itu ya kita harus punya income yang besar, koridornya digedein gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Pokoknya sebagai penutup dari saya, jangan ambil resiko lagi, jangan muter-muter lagi, udah shortcut bisnis di sini. Saya udah 20 tahun, masa teman-teman mau membuktikan kayak saya? 20 tahun dulu mondar-mandir baru mengakui, oh iya, Vision paling bagus. Telat lah, 20 tahun lagi udah nggak tahu, udah kayak apa kan, kita udah income-nya udah berapa. Ya, setia dalam bisnis ini teman-teman, dekat sama leader, bersyukur ada di grup KS, bersyukur kita dimentorin langsung oleh Pak Richard dan Bu Susan, udah paling bener. Ya, itu ya. Oke, terima kasih Ci April atas pencerahannya ya. Terima kasih banget ya, dan saya mewakili grup KS ya, M7 dan Super Team ya. Terima kasih atas kedatangan The Dragon Lady Ci April yang bershow kambing. Terima kasih teman-teman.